alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan masalah kurban. Kemarin dulu, yaitu hari Senin, saya lagi di Bantaing menghadiri penamatan atau wisuda santriwati Pondok Pesantren DDI Bantaing, tepatnya di Matowangi. Lalu kemarin manasik haji. Manasik haji untuk salah seorang alumni kita yang sekarang ini jadi ketua PA di Papua. Hari ini sudah akan berangkat ke Makassar. Dia termasuk jamaah dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita telah mulai bicara tentang kurban, bahwa kurban ini adalah suatu ibadah dalam Islam. Dalam bentuk menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, dan menyembelih hewan tertentu. Tidak boleh ayam, apalagi telurnya. Maka rawatomak pengasihan ada kita lok manu. Demikian juga tidak boleh kuda. Jadi suatu ibadah dalam Islam. Ini untuk menunjukkan variabel-variabel ibadah dalam Islam. Begitu aneka ragamnya ibadah dalam Islam. Ibadah dengan badan kita, ibadah badaniyah. Ibadah dengan harta kita, ibadah maliyah. Zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, hibah, wakaf. Itu semua ibadah dalam Islam. Termasuklah ini, kurban. Dengan cara menyembelih hewan tertentu dengan syarat tertentu. Syarat umur unta 5 tahun plus, sapi dan kambing kita, kambing kacang namanya, kambing kita itu 2 tahun plus.
Maksudnya 2 tahun ada lebihnya walaupun 1 hari. Dan dengan syarat semuanya itu harus utuh, sempurna, dan sehat. Itu syarat tertentu pada waktu tertentu, yaitu pada hari raya 10 Zulhijjah plus 3 hari sesudahnya Ayyamut Tasyrik. Untuk manfaat tertentu dibagi. Yang standarnya itu adalah dibagi 3. Sepertiga untuk yang bersangkutan yang punya, sepertiga untuk dibagi-bagikan kepada du'afa, fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan, untuk hadiah. Namun dalam hal ini ulama mengatakan al-afdalu ayyakula qalilan minha lil barakah. Yang afdal dia hanya simpan sedikit untuk dimakan lil barakah, untuk berkah. Karena namanya berkurban ialah memberikan. Namun yang standar itu ialah yang tadi itu, yang dibagi 3. Unta dan sapi itu untuk 7 orang. 7 orang kepala keluarga. Ada masjid yang sudah mendaftar, dibuatkan papan nama, lalu di situ ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maunya di Mangkosot juga begitu. Jadi disiapkan papannya, kemudian diumumkan hari Jumat. Siapa mau berkorban supaya melaporkan. Biar nanti silakan masing-masing. Kalau tidak dikoordinir, tapi laporannya harus masuk. Siapa yang mau berkorban, ditulis di situ. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti diisi. Siapa mau masuk bersama kelompok 1, siapa di situ nama yang pertama. Sama siapa. Dan itu dinilai. Berapa harga sapinya itu dinilai. Soalnya ini akan dilaporkan oleh Basnas. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka laporan kita kurang. Laporan kita kurang. Dilaporkan ke pusat. Berapa nilai kurban itu secara keseluruhan. Jadi semua kecamatan, semua masjid dilaporkan seperti itu. Semua kampung. Ketahuan nanti itu berapa banyak rata-rata di tempat kita itu sapi. Berapa ekor, nilainya berapa. Ini akan mempengaruhi jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan karena
ruang lingkup yang dilaporkan Basnas itu adalah zakat, infak, sedekah, dan selain daripada itu. Jadi siapa pengurus Basnas yang rajin untuk mencatat semua itu, maka akan tinggi pemasukannya dan menyebabkan itu nanti nama daerahnya naik. Nama daerahnya naik. Alhamdulillah tahun ini baru mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, termasuk salah satunya itu untuk Bupati sebagai pendukung utama peningkatan Basnas di daerah. Jadi berkurban ini adalah suatu ibadah dalam Islam dalam bentuk memotong hewan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pada hari tertentu untuk dibagi sesuai dengan ketentuan. Itu tadi ketentuannya. Kalau ia memotong hanya diambil saja semua bagiannya untuk dia makan, disimpan di kulkas, itu tidak berkurban namanya, makgir sapi sebenarnya itu. Semakin banyak yang kita bagikan, semakin tinggilah nilainya. Semakin banyak yang kita bagikan, semakin tinggi nilainya. Dan ini punya berbagai makna. Pertama dulu sebagai bukti iman. Dan Nabi mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Siapa yang salat sebagaimana kami dan beribadah sebagaimana kami, tapi di sini yang dimaksud di situ ialah kurban. Sebagaimana kami, fahuwa minna, maka ia termasuk golongan kami. Fahuwa minna, bagian dari kami. Wa man lam yusalli salatana, kebalikannya. Wa lam yudahhi, dan barang siapa yang tidak salat sebagaimana kami, walam yudahhi, dan tidak berkurban, falaysa minna in kana ghaniyan. Maka ia bukan golongan kami jika ia termasuk orang kaya. Jadi siapa yang memiliki kemampuan, apalagi kalau sudah masuk memang dikatakan kaya, perlu is'al ilmu.
Kemudian yang kedua, bukti kesyukuran. Sebagai pembuktian dari firman Allah yang mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak, nikmat yang tidak terhitungkan. Karena Tuhan mengatakan dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kira-kira kamu mau menjual hidungmu dengan berapa? Dijual hidung itu berapa? Coba. Nikmat Tuhan. Bagaimana kira-kira kalau hidung ini menghadap ke atas lubangnya? Kira-kira bagaimana kalau hidung ini menghadap ke atas lubangnya? Suatu ketika turun hujan, atau bagaimana kalau mata kita itu seperti mata kepiting keluar. Mungkin suatu ketika kita tidur ada anak-anak yang mau main-main, diambil itu mata adoi. Nah ini kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar, lalu fasholli li rabbik wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, wanhar. Itu kata wanhar, fi'il amar, kata perintah dari kata nahar, ya. Sementara bentuk isimnya itu nahar. Nahar ini tenggorokan. Karena menyembeli itu lewat tenggorokan, maka diberikan kata kerjanya itu nahar. Dan harganya sendiri disebut Idul Nahar, sebagaimana disebut Idul Adha. Jadi hari raya nanti ini diberi nama Idul Adha, diberi juga nama Idul Nahar. Dan hari itu sendiri disebut Yaumun Nahar, hari tenggorokan. Maksudnya itu hari pemotongan. Hari pemotongan lewat tenggorokan. Di samping itu tentu ini punya berbagai makna. Di antaranya makna-makna daripada berkurban itu adalah menunjukkan perhatian Islam terhadap orang du'afa. Sebagaimana Islam punya konsep zakat, infak, sedekah sebagai bentuk perhatian terhadap du'afa, orang-orang lemah, fakir miskin, maka ini juga termasuk salah satu bentuk bukti perhatian Islam terhadap du'afa, orang-orang lemah. Karena
apa itu yang disembeli ada dikhususkan buat mereka. Dan ada memang di antara kita itu tidak makan daging kalau dia yang beli, tidak makan daging kalau yang beli. Hanya makan daging kalau diundang buka puasa, kebetulan yang mengundang itu ada menyiapkan daging atau kenduri, selamatan baca doa. Di mana ada daging. Selain daripada itu, kalau dia beli sendiri tidak makan daging itu. Karena tidak terjangkau. Ada. Nah, ketika Idul Fitri dibagi-bagikan kepada mereka itu beras, maka Idul Adha ini dibagi-bagikan lagi kepada mereka ini apa? Daging. Suatu jamaah atau suatu masjid, satu kampung yang memang terorganisir dengan baik, itu ada daftar. Apalagi ditopang oleh pengurus Basnas, ada daftar orang-orang fakir miskinnya itu. Sehingga tidak sulit, karena sudah ada daftar. Dan itu diperbaharui tiap tahun. Tiap tahun diperbaharui. Ada daftar untuk kepada mereka lah itu dibagi-bagikan. Jadi umpamanya dibagikan kupon terlebih dahulu. Ya, dan diberitahu alamatnya untuk mengambil. Kalau memang terorganisir dengan baik. Tapi kalau tidak ya amburadul. Ya, kalau ada yang memotong berkerumulah di situ. Kalau ada yang memotong. Perlu pengorganisasian yang baik. Sehingga betul-betul tepat sasaran. Kalau tidak, ketahuilah ada di antara mereka itu Abu Nawas. Bagaimana? Dibagi-bagi anaknya. Kamu ke sana, kebetulan bersama memotong 2 atau 3. Dikirim ke anak, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi itu orang berkorban, oh anak-anak kasih alingi dikasih. Nah di situ juga begitu, oh anaknya yang alingi dikasih juga. Oh dia lebih dahulu berdukul kasih lagi. Itu masyarakat Abu Nawas itu. Sekaligus di sini pendidikan bagi orang-orang yang punya untuk berbagi, dididik untuk berbagi. Dan seterusnya supaya terbentuk pada dirinya itu salah satu sifat yang mulia dalam Islam, yaitu sifat dermawan. Pembentukan yang karakter kedermawanan. Salah satu sifat yang harus kita miliki. Nabi dalam salah sebuah riwayat mengatakan, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin abada. Khaslatani ada 2 sifat la tajtami'ani yang tidak bisa berkumpul fi mu'minin abada pada seorang beriman. Ada 2 sifat yang tidak boleh berada pada seseorang yang mengaku beriman. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ialah bakhil dan buruk peringai. Bakhil dan buruk peringai, buruk sifat.
Ini tidak boleh, kata Rasulullah, berada pada seseorang yang mengaku beriman. Bahasa Perancisnya, seke najak sipa. Seke najak sipa. Tidak boleh berada pada seseorang yang beriman. Nah, dengan berkurban ini kita dididik itu. Dididik untuk memiliki sifat kedermawanan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dengan berkurban itu merupakan salah satu sarana silaturahim. Salah satu sarana silaturahim. Kira-kira bagaimana perasaannya itu? Seseorang yang tidak mampu membeli daging, tiba-tiba dikirimi daging. Bagaimana perasaannya, apalagi kalau punya anak-anak. Senangnya anak-anaknya mereka itu, Masya Allah, mungkin lompat-lompat, ya, hore, 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 gara-gara dikasih daging. Salah satu ajang silaturahim. Dan yang kelima adalah sarana memperkuat ukhuwah. Dan ini juga merupakan salah satu sarana untuk menjadikan seseorang itu khairun nas. Khairun nas. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini satu sarana memberi manfaat. Dan seterusnya salah satu sarana Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena ketika dibagi, selain daripada yang dimakan bersama keluarga dan yang dibagi kepada fakir miskin, adanya bisa dihadiahkan kepada sahabat-sahabat, tidak mustahil ada diberikan, dikirimkan kepada sahabat kita yang tidak seagama. Nah, dengan demikian itu untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana orang Cina itu kalau acaranya biasa ada namanya ampau. Ampau itu bagi-bagi. Itu biasa juga berkerumun itu. Ya, orang-orang duafa. Kalau mereka lagi acara itu begitu. Dan ini tidak lepas bahwa berkurban itu adalah salah satu syiar. Salah satu syiar dalam agama kita.
Ini dampak positifnya itu luar biasa. Luar biasa. Lalu manfaat apa yang diperoleh bagi yang berkurban? Pertama dulu hukumnya. Hukum berkurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i hanya dikatakan sunat muakkadah. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan seperti itu. Kata Nabi, berkurban itu adalah wajib buat saya, tetapi hanya sunat buat kalian. Namun ada juga mazhab seperti Hanafi yang mewajibkan. Ya. Bagi Hanafi itu wajib bagi orang yang punya. Lalu berkah apa yang kita dapatkan bagi yang berkurban? Yang pertama ialah pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Berkah yang didapat oleh yang berkurban pertama ialah pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Sementara di hari kemudian, ini yang menentukan posisi kita dalam surga. Posisi seseorang dalam surga ialah dari banyaknya pahala yang ia kumpulkan atau beratnya timbangan pahala amalannya. Jadi pahala yang tidak terhitungkan. Sahabat-sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Mahadil adahi?" Kurban ini apa sebenarnya? Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim, salawatullahi wassalamu alaihi." Ini adalah sunnah rintisan Nabi Ibrahim yang kita warisi dalam agama kita. Hanya bedanya Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan putra tunggalnya. Sementara kita hanya berkurban dengan hewan tertentu sebagaimana tadi itu. Coba jika sekiranya perintah itu juga disuruh kurbankan, pilih anakmu, mana yang paling cantik itu yang kamu kurbankan. Sesano. Hanya dengan hewan. Lalu ketika itu sahabat bertanya lagi kepada baginda, "Pamala nafiha?" Apa yang kita dapatkan dari berkorban itu? Lalu Nabi menjawab, "Bikulli syaratin hasanah." Itu jawaban Nabi. Berkah yang kita dapat, bikulli syaratin hasanah. Ialah pahala dari setiap lembar bulu hewan kurban. Pahala dari setiap lembar bulu hewan kurban. Nah, hitung nih. Kalau kamu berani, bikulli sya'ratin hasanah. Ini menurut riwayat Abu Daud
Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bikulli sya'ratin hasanah. Pahala dari setiap lembar bulu hewan kurban. Kira-kira berapa banyaknya itu? Siapa mau coba-coba hitung? Saya percaya kalau dia mau coba-coba hitung, sudah habis dagingnya dimakan, belum selesai hitungannya. Tentunya kesimpulannya apa? Bahwa kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Nah, di situ kesimpulannya. Selain daripada itu, apa lagi? Ampunan atas dosa-dosa terdahulu. Ampunan atas dosa-dosa terdahulu. Menurut riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, Nabi berkata kepada Fatimah, "Fa inna laki bi awwali katratin taqturu min damiha." Dia mengatakan kepada Fatimah apa? Sejak tetesan pertama dari darah kurbanmu, ayyughfar laki, kamu mendapatkan ampunan, maka dosalah min zunubi, dosa-dosamu terdahulu. Jadi kata Nabi, sejak tetesan pertama dari darah hewan kurbanmu, kamu mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Ini menurut riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Ketika itu Fatimah bertanya, apakah ini hanya berlaku buat Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, atau juga berlaku kepada seluruh kaum muslimin? Nabi menjawab, berlaku buat Ahlul Bait dan buat seluruh kaum muslimin. Jadi berlaku bagi setiap orang yang melakukan kurban, selain daripada pahala tadi. Pahala yang tidak terhitungkan. Sekarang yang kedua, ampunan atas dosa-dosa terdahulu. Mana? Jadi kalau begitu, memang rugilah bagi orang yang memiliki kemampuan lalu disia-siakan kesempatan sekali setahun. Kesempatan luar biasa disia-siakan kalau kita memiliki kemampuan. Dan berapalah kalau umpamanya seekor sapi kita 7 orang bukan sendirian. Biasanya ada kematian sendirian itu, potong sapi untuk almarhum sendirian. Ini kita 7 orang. Jadi kalau begitu berarti yang masuk golongan kelas menengah ke atas itu sudah harus itu isal. Harus isal untuk melakukan ini. Kemudian seterusnya apalagi yang ketiga berkahnya,
insya Allah nanti pengajian berikut kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa ittiba'a wa arina al-batila batila. Wa sallallahu ala wasallam. Walhamdulillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين